Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk menghitung sebuah data angka, yaitu berupa data angka uang. Dan di video kali ini kita akan coba belajar untuk menghitung gaji pegawai dengan beberapa kasus yang nanti kita akan coba bahas. Nah, pertama, langsung saja di sini penghitungan yang akan kita lakukan akan kita buat atau kita akan belajar menghitungnya itu di user form. Nah, di sini kita akan coba langsung masuk ya ke dalam user formnya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini dan baru bergabung di channel ini, silakan Anda klik like, komen, dan subscribe untuk membantu saya supaya saya lebih giat lagi ya untuk upload video-video bermanfaat selanjutnya. Dan bagi teman-teman sudah bergabung di video ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya selama ini ya, hingga channel ini sudah hampir mendapatkan 100.000 subscriber. Saya berdoa semoga channel ini bisa mendapatkan subscriber 100.000 dan masih terus memberikan manfaat buat Anda. Oke teman-teman, langkah pertama ya untuk kita membuat penghitungannya atau kita belajar menghitungnya. Di sini saya sudah membuat file ya, namanya masih book 1, belum saya simpan. Terus ada developernya. Nah, di sini untuk gimana sih cara saya memunculkan developer bagi teman-teman yang belum ada menu developernya, silakan diklik kanan di area menu ribbon sini, bebas ya dimanapun itu. Terus klik di bagian customize ribbon, lalu muncul di bagian Excel option, tinggal teman-teman checklist aja di bagian developer sini ya. Nah, developer yang sini tinggal di checklist, klik OK, maka di sini dia sudah muncul tab developernya. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik di bagian Visual Basic, maka muncul kotak atau muncul menu Visual Basic seperti ini. Nah, di sini kita akan coba masukkan form ya untuk kita akan belajar menghitung gaji. Cara masukkan form di sini cukup dengan cara kita klik Insert, pilih User Form. Oke, maka User Form sudah muncul di sini. Nah, langkah berikutnya di sini seperti biasa, saya akan mengubah nama di bagian name user formnya. Saya ganti menjadi nama form gaji. Oke, saya enter. Lalu di sini saya akan ubah ukurannya dengan cara menarik titik diagonal untuk formnya seperti ini ya. Nah, kayak gini. Terus di sini di bagian caption saya ganti menjadi form hitung gaji. Lalu seperti biasa juga ya, di sini saya akan kasih hurufnya ya, warna untuk ukuran hurufnya saya ganti jadi 10 dengan jenis hurufnya Tahoma. Lalu saya klik OK. Nah, kita akan mulai untuk pembuatan objek yang nanti kita akan pakai untuk menghitung gajinya. Nah, seperti yang kita ketahui, yang namanya gaji itu dia bisa terdiri dari berbagai macam inputan ya, atau terdiri dari berbagai macam sumber gaji itu. Nah, yang paling umum saja di sini kita akan coba masukkan label pertama. Oke, di sini ya. Nah, label pertama kita kasih captionnya kita hapus ya, kita kasih nama misalnya gaji pokok. Nah, ini. Lalu untuk objek kedua saya masukkan text box untuk kita memasukkan angkanya nanti. Oke, di sini saya masukkan. Untuk text box di sini saya ubah height-nya menjadi 20. Nah, terus di sini border style saya pilih yang single. Oke, seperti ini penampakannya, hasilnya teman-teman ya. Nah, terus kalau saya jalankan hasil kayak gini. Nah, ini gaji pokok. Nah, selain gaji pokok, misalnya si pegawai tersebut dia ada menerima tunjangan. Nah, di sini kita akan menjumlahkan ya. Gimana cara menjumlahkan kalau misalnya ada gaji pokok sama tunjangan? Maka di sini kita copy ya, ini kita copy, paste lagi. Kita taruh bawahnya. Yang ini kita kasih nama tunjangan. Oke. Nah, setelah
dapat ya, ada gaji pokok, ada tunjangan, nanti ditanya adalah total gajinya berapa. Nah, untuk meletakkan total gaji di sini kita kasih ya, kita paste lagi. Nah, seperti ini, kita taruh di bawahnya lagi. Oke, nah di sini ada total gaji. Nah, jadi seperti ini yang akan kita coba untuk yang dasarnya ya. Jadi nanti gaji pokoknya berapa? Misalnya gaji pokoknya adalah 5 juta. Terus tunjangannya misalnya 2 juta. Nanti di sini otomatis akan terhitung total gajinya. Nah, caranya di sini teman-teman ya. Pertama, kita akan kasih nama dulu ya dari objek-objek yang nanti kita akan hitung ini. Yang pertama ini ya. Gaji pokok, ini textbooknya saya kasih nama txt gaji pokok. Lalu ini saya kasih nama txt tunjangan. Yang ini total gaji saya kasih nama txt total gaji. Oke. Terus kita akan menghitung nih gaji pokok ditambah tunjangan masuknya ke total gaji. Nah, di sini sebelum kita masukkan perintahnya ya. Nah, di sini kita akan atur kalau kita mengetik angka, maka dia akan kita kasih pemisah ya. Jadi separator gitu. Jadi titik. Ada titiknya setelah 3 angka. Nah, caranya di sini kita klik di sini ya. Kita klik 2 kali. Terus di sini kita ketik perintah on error resum next. Terus kita ketik perintah me.txt gaji pokok.value sama dengan kita ketik format buka kurung me.txt gaji pokok.value koma petik 2. Terus kita kasih hashtag ya. Hashtag koma hashtag petik 2 tutup kurung enter. Nah, jadi di sini untuk gajinya itu atau untuk angkanya kita tidak menggunakan mata uang ya. Contohnya gini. Saya jalankan, kita ketik uangnya misalnya 3.500.000. Nah, dia langsung otomatis ada pemisah seperti ini tanpa ada RP-nya ya. Bagaimana kalau kita mau ngasih RP? Ya cukup nanti teman-teman di sini ditambahkan aja RP spasi. Nah, jadi nanti ketika kita ketik uangnya, nah ada RP-nya gitu. Oke, cuman di sini yang saya pakai itu tidak ada RP-nya karena untuk memudahkan kita nanti dalam membuat perintah atau codingnya, karena nanti jika ada RP-nya itu kita harus membersihkan dulu RP-nya supaya dia bisa terhitung. Nah, berikutnya juga sama teman-teman ya, lakukan juga di bagian tunjangan sini. Klik 2 kali, nah nanti tinggal kita copy nih. Paste di sini. Oke, ini tinggal kita ganti ya menjadi ini di copy saja. Paste, terus paste juga di sini. Nah, jadi kalau kita ketik di sini, nah dia udah ada pemisahnya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan lanjut untuk membuat format yang ini. Jadi kita klik 2 kali ya. Ini juga sama teman-teman ya. Kita copy, kita paste di sini. Ini tinggal kita copy lagi. Copy lagi ke sini. Nah, jadi semua sudah ada format angkanya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan mulai membuat coding untuk menghitung hasilnya. Jadi gaji pokok ditambah tunjangan. Nah, perintah yang akan kita buat itu bisa kita letakkan di objek manapun yang ada di dalam area sini. Misalnya nih, kita pengennya itu ketika kita menghitung di sini, ya nanti di sini langsung terhitung juga gitu. Itu bisa juga.
Tapi bisa juga kita membuatkan sebuah tombol, nanti setelah kita hitung ini atau kita masukkan datanya, kita klik tombol tersebut, nah dia akan terhitung gitu. Akan masuk di sini hasilnya. Nah, cuma di sini kita akan langsung saja membuat angkanya atau perintahnya itu tanpa ada tombolnya. Langsung aja kita kalau kita ketik ya udah nanti muncul di sini gitu. Nah, di sini tinggal kita tambahkan ya teman-teman ya. Di atas ini kita ketik dim as currency, dim b as currency. Nah, currency itu artinya kita akan membuat variabel A dan B itu berupa data nilai uang. Jadi akan variabel kita gunakan untuk penjumlahan data uang gitu. Terus di bagian bawahnya sini ya, di bagian bawah on error sum next-nya, kita tambahkan perintah A sama dengan me.txt gaji pokok.value dan B sama dengan me.txt tunjangan.value. Nah, terus kita kan mau mencari di bagian total gaji, maka di sini kita ketik ya me.txt total gaji.value. Nah, itu didapat dari penjumlahan ini teman-teman. A ditambah B, maka di sini kita ketik A ditambah B. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akan coba ya. Kita ketik di sini misalnya 5 juta. Nah, otomatis langsung muncul juga di sini teman-teman. 5 juta juga. Kalau kita hapus, nah dia hilang juga gitu. Oke. Di sini kita ketik 5 juta misalnya. Nah, di sini misalnya 500.000. Nah, ini belum terhitung. Kenapa? Karena di dalam text box ini belum ada perintahnya. Nah, perintahnya itu cukup kita copy dari sini teman-teman. Ini kita copy lagi nih. Oke. Kita copy, terus kita taruh di sini. Yang tunjangan teman-teman ya, ini yang tunjangan. Nah, kalau sudah di bagian, nah ini karena on errornya double teman-teman ya, ini saya hapus satu. Oke, nah di sini tinggal kita copy lagi teman-teman. Nah ini copy juga ya, ini copy semua harusnya. Nah seperti ini. Terus ini dibuang karena ini untuk yang tunjangan nih nggak usah. Jadi seperti ini ya, tinggal kita coba nih. Kita coba misalnya 5 juta. Di sini kita isi 350.000. Nah, maka hasilnya adalah 5.350.000. Kalau kita hapus, nah dia kembali lagi. Nah, seperti itu. Oke, itu yang sederhananya ya. Jadi penjumlahan antara gaji pokok ditambah tunjangan. Nah, sekarang ternyata di dalam gajinya itu ada potongan teman-teman ya. Misalnya ada lagi tunjangan berikutnya misalnya. Jadi kita geser dulu misalnya nih. Tambahin lagi di sini, kita copy, paste lagi. Nah, kita taruh di sini. Oke, misalnya di sini ada bonus. Oke, di sini kita kasih nama txt bonus. Nah, ini juga sama. Kita kasih dulu perintahnya ya. Kita copy dari sini bisa. Nah, ini kita copy. Terus kita klik 2 kali bonusnya. Paste. Ini kita copy. Paste. Paste. Nah, terus kita copy lagi ini sekarang. Ya, yang dari sini kita copy sampai dengan total gaji. Oke. Terus kita paste lagi di sini. Oke, di bagian bonusnya. Nah, cuma sekarang dia ada 3 variabel teman-teman ya. Ada 3 variabel yaitu gaji pokok, tunjangan, dan bonus. Maka di sini kita bikin lagi dim c as currency. Nah, terus di bagian bawah sini juga kita harus bikin c sama dengan me.txt bonus.value. Maka untuk mendapatkan total gaji berarti ya A ditambah B ditambah C. Nah, seperti ini. Terus di text box yang tadi itu juga harus seperti ini sekarang. Jadi tinggal kita copy ini.
Nah, kita copy ulang. Masukkan di sini. Oke, masukkan di sini juga nih. Nah, seperti ini jadinya. Kalau kita coba, misalnya gaji pokok 5 juta. Oke, tunjangan misalnya 1.500.000. Oke, bonus misalnya 250.000. Nah, maka total gajinya adalah 6.750.000. Nah, ini hasilnya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Kalau misalnya tunjangannya nggak ada, kita hapus misalnya. Nah, dia langsung otomatis berkurang. Bonusnya nggak dapat juga misalnya hapus, ya cuma dapat gaji pokok. Gaji pokok kita hapus, nah kosong, berarti dia belum bekerja, seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya dia ada potongan? Misal ada potongan ya, kita tarik dulu ke bawah ini. Kita copy lagi ini misalnya. Kita taruh bawahnya. Potongan. Nah, misalnya potongan itu karena dia itu ada minjam misalnya. Ada kasbon di bulan sebelumnya. Nah, ini kita kasih nama txt potongan. Nah, maka di sini kita copy lagi rumus ini ya, atau coding ini. Masukkan ke dalam potongan, paste. Ini juga kita copy txt potongan, paste di sini dan paste juga di sini. Nah, lalu di sini kita masukkan ya. Kita masukkan perintah sama kayak tadi nih. Bisa kita copy dari sini. Nah, ini paste di sini potongan. Nah, gitu. Tinggal tambahin lagi. Jadinya dim D S currency juga. Nah, terus tambahin lagi di sini. D sama dengan mi.txt potongan dot value. Terus di sini berarti tinggal tambahin dikurang D. Nah, ini juga kita copy lagi ya. Kita copy lagi. Paste di sini teman-teman. Nah, ini. Paste, nah jangan lupa dipaste juga di yang atas ini tadi. Oh, ini kebanyakan ya errornya. Nah, ini paste juga di sini. Oke. Ini juga sama, kita paste di sini. Ini kita hapus juga errornya karena kebanyakan. Nah, sekarang kita coba. Kita jalankan. Gaji pokok misalnya tadi 5 juta. Oke. Tunjangan 2 juta. Oke ya, 7 juta. Bonus misalnya 1 juta. Oke, nah potongannya misalnya 1.500.000. Nah, sisa gajinya berarti 6.500.000. Ini untuk penghitungannya. Jika misalnya bonusnya kita hapus, maka jadinya 5.500.000. Tunjangannya nggak dapat misalnya, ya 3.500.000. Potongannya misalnya nggak ada, kembali 5 juta. Seperti itu teman-teman. Jadi dia fleksibel ya gitu. Oke, nah jadi ini ya kita sudah membahas kalau misalnya penambahan gaji pokok tambah tunjangan sudah, gaji pokok tambah tunjangan tambah bonus sudah, gaji pokok tambah tunjangan tambah bonus terus dikurang potongan juga sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dia ada potongan tapi potongannya itu ada persennya gitu. Nah, sekarang kita buatkan lagi di sini. Kita copy. Oke ya. Nah, di sini misalnya persen atau pajak deh ya. Nah, pajaknya ini nanti kita ketik. Pajak dalam kurung persen. Jadi nanti yang kita ketik adalah angkanya gitu. Terus di samping sini kita copy lagi. Kita masukkan di sini. Nah,
Ini nanti kita pakai untuk nilai uang pajak ini gitu. Jadi ini kita kasih nama dulu txt pajak persen. Yang di sini txt pajak uang. Nah, di sini ya karena ini yang uang, maka kita akan membuatkan perintah untuk dia supaya tampilannya sama dengan yang nilai-nilai yang nanti kita ketik di sini. Jadi kita copy lagi coding yang ini. Klik 2 kali di sini. Paste. Ini kita copy. Paste di sini dan paste di sini. Terus kalau sudah, kita buatkan lagi perintah. Nah, yang pertama kita mau hitung adalah pajak ini nanti kita akan dapat berdasarkan jumlah persen yang dimasukkan itu dikali gaji pokok. Nanti hasil uangnya itu akan masuk ke sini. Misalnya ya, misal di sini 5 juta. Terus pajaknya misalnya 10%. Nah, maka nanti 10 ini artinya adalah 10% dikali 5 juta hasilnya akan masuk ke sini. Dan nanti akan dipakai untuk mengurangi total gaji ini. Jadi misalnya gaji pokok 5 juta kena pajak 10% misalnya teman-teman ya. Maka di sini nanti hasilnya adalah 500.000 seperti itu. Oke, berarti kita akan hitung dulu supaya nanti kalau kita ketik di sini ini akan menghasilkan berapa jumlah uangnya kalau kita ngambil dari sini gitu. Nah, di sini pertama ya. Ini tadi sudah kita pakaikan ini teman-teman ya, sudah kita pakaikan format ya. Nah, sudah itu. Nah, kita buatkan perintah di sini teman-teman. Tinggal kita klik 2 kali caranya. Nah, di sini kita ketik ya perintah. Pertama kita bikin variabel dulu. Nah, untuk variabelnya pertama kita ketik dim ya. Atau bisa juga kita copy dari sini teman-teman yang pertama itu. Ini kita copy semua teman-teman ya. Kita copy. Paste di sini. Oke, karena kita akan menghitung total gaji nanti itu kan harus dikurang dengan pajaknya gitu. Nah, cuman untuk pengurangannya itu dia didapat dari jumlah persen pajak itu dikali dengan total jumlah persen pajak dikali dengan gaji pokok, nanti hasilnya berapa itu akan dipakai untuk mengurangi total gajinya. Terus kalau sudah seperti ini ya, tambahkan lagi ya di bawahnya dim. Nah, di sini kita punya variabel lagi teman-teman ya. Kita bikin variabel lagi dim as currency lagi. Di sini untuk e-nya kita tambahkan ya, e sama dengan mi.txt pajak uang .value. Terus kita bikin lagi di sini dim f as integer ya. Jadi kita akan buat pajaknya itu berupa angka bilangan bulat teman-teman ya, misalnya bukan desimal gitu. Terus di sini kita atur untuk variabel f-nya sama dengan f sama dengan mi.txt pajak persen .value. Oke. Untuk total gaji isinya seperti ini masih. Jadi A tambah B tambah C dikurang D. Jadi gaji pokok ditambah tunjangan ditambah bonus terus dikurang potongan dan nanti akan dikurang lagi yang pajak uang. Nah, pertama di sini kita akan hitung dulu untuk yang pajak uang dulu teman-teman ya. Jadi kita akan menghitung dulu nanti di sini angkanya berapa. Nah, di sini kita ketik perintah dulu ada if mi.txt pajak persen .value sama dengan 0, then call msgbox buka kurung ketik 2 harap isi data gaji pokok terlebih dahulu.
VB information, gaji pokok, petik 2, tutup kurung, else. Oke. Di sini untuk else-nya di bawah ya, kita hitung dulu di bagian pajak uangnya. Di sini kita ketik me.txt pajak uang.value sama dengan, nah pajak uang itu didapat dari perkalian antara gaji pokok ini ya, gaji pokok dikali dengan pajak persen, berarti dia A dikali F, tapi dia kombinasinya begini, A dikali buka kurung ya, F per 100, enter. Nah seperti ini, karena F itu dia pajaknya masih berupa angka bilangan bulat dan belum jadi persen, maka kita kasih per 100. Nah terus kalau sudah, di sini kita akan mendapatkan yang namanya TXT atau mendapatkan pajak uangnya berapa dari hasil perkalian dari gaji pokok yaitu A dikali dengan pajak persen per 100. Nah kalau sudah, pajak uang ini nanti ya akan kita gunakan untuk mengurangi lagi ini gitu. Nah berarti di sini kita tambahkan ya, untuk total gajinya berarti min. Nah di sini kita masukkan lagi ini me.txt pajak uang, yaitu dia yang E teman-teman ya, min minus E. Nah oke. Nah, cuman di sini dia variabelnya itu ada di atas ini teman-teman ya. Jadi dia itu belum terisi sebenarnya. Tapi kita coba dulu ya. Kita ketik and if dulu, kalau nggak bisa kita coba edit lagi. Aduh, tersimpan. Kita tes dulu. Gaji 5 juta. Oke, pajak misalnya 10. Nah, ini langsung ya. Langsung berkurang menjadi 4.950.000. Nah, ini salah teman-teman ya. Karena harusnya totalnya itu ya 4.500.000 gitu. Nah, ini kita akan ubah ya. Kita akan ubah formulasinya. Ini kita ganti dulu. Kita turunkan ini. Iya, pajak uang ya. Nah ini uang itu dia E. Ini kita cut. Kita masukkan di sini. Pajak uang juga ya ini ya. Kita masukkan di bawah sini. Kita coba tes dulu. Nah, oke, seperti teman-teman. Jadi dia langsung terpotong dengan jumlah persen uang yang kita masukkan, jumlah persennya. Kalau kita hapus ya. Nah, ini dia harusnya kosong gitu. Makanya di sini kita ganti teman-teman ya. Ini dia pakai change prosedurnya. Ini kita ubah di sini menjadi after update. Ini kita copy atau kita cut teman-teman ya, sampai end if ini. Terus kita paste di sini. Nah, kita gunakan yang after update. Jadi cara kerjanya itu kita isi dulu. Kalau kita masukkan 5, enter. Nah, maka dia udah terpotong. Oke, terus di sini tambahkan lagi teman-teman ya. Di sini tambahkan lagi ini di sini kita ketik me.txt gaji pokok.value sama dengan petik 2 kali. Ini fungsinya kalau misalnya ini kita langsung ngetik 5 tanpa ada gaji pokok di sini ya, harusnya dia nggak mau gitu.
Oke, ini kayaknya kebalik teman-teman. Nah ini ya, ini harusnya TXT gaji pokok. Nah ini. Oke, kita coba lagi. Kalau saya ketik 5 tanpa di sini diisi dulu, nah harusnya begini dia. Ya, begini. Jadi nggak mau dia. Terus di sini kita ganti menjadi TXT pajak persen. Oke, kita tes lagi. Kita isi langsung tanpa di sini diisi 5. Nah, dia nggak mau dan ini hilang gitu. Oke, jadi seperti ini kombinasinya atau rumusnya. Lima. Oke, nggak ada. Nah, sekarang kita coba nih, kita isi semua ya. Gaji pokok 5 juta, tunjangan 2 juta, bonus 1 juta, potongan 500.000, pajaknya 5%. Nah, maka sudah dapat nih, yaitu total gajinya adalah 7.250.000 teman-teman. Nah, demikian teman-teman ya untuk penghitungan gaji ya, mulai dari yang sederhana, terus ada penambahan lagi bonus, ada potongan, dan ada pajaknya, dan kita mengetahui berapa total gajinya. Oke, semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di video tutorial VBA Excel selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah penyampaian, salah kata. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. We'll be right back.